Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli Soliha grade 7. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, silakan siapkan alat tulis yang diperlukan dan juga buku paket apabila yang sudah memilikinya. Kemarin kita mempelajari tentang pengertian interaksi dan syarat interaksi sosial. Semoga Ananda masih ingat ya, karena kita sekarang akan melanjutkan ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif, dan menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang di sini ada 2. Yang pertama adalah proses-proses yang asosiatif. Ini proses yang bisa dibilang positif ya, karena proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan atau kesatuan kerukunan begitu ya. Nah, proses ini terjadi atas 3 bentuk. Yang pertama ada kerjasama, kemudian akomodasi, dan asimilasi. Kemudian bentuk interaksi sosial yang kedua ada proses-proses yang disosiatif, yang sebagian ini merupakan proses yang negatif disebutnya. Kenapa? Karena proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai proses-proses yang asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Nah, kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Kerjasama ini juga kalau di Indonesia disebut dengan gotong royong ya. Nah, gotong royong ini merupakan ciri warga Indonesia ya, ciri warga yang rukun, ciri warga yang beradab gitu ya. Contohnya adalah kerjasama di masyarakat sekitar, kerjasama antar sesama teman bermain, antara teman sekolah, teman sekantor, dan lain sebagainya. Dan juga kerjasama di keluarga ya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, contoh dari akomodasi ini, interaksi sosial yang asosiatif melalui akomodasi, contohnya adalah penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi. Nah, contoh nih kalau di sekolah ada yang berantem, misalnya ada yang berselisih. Nah, itu diselesaikannya melibatkan wali kelas misalnya untuk mendamaikan pihak pertama dan kedua. Ya. Selanjutnya adalah toleransi kehidupan beragama misalnya. Kemudian menyelesaikan suatu masalah melalui jalan pengadilan. Itu juga termasuk ke dalam akomodasi. Nah, proses interaksi sosial yang asosiatif
Yang ketiga adalah, ini asimilasi ya. Asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Jadi asimilasi ini cara untuk bersikap menghadapi perbedaan ini untuk mencapai suatu pikiran dan tindakan, mencari titik temunya. Nah, contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Nah, warga Tiongkok ini yang sudah lama tinggal di Indonesia ini akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun, dialek itu logatnya mungkin ya. Logat yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak lagi asli. Sudah gak asli karena tercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi pada saat dia ngomong lagi bahasa mereka, bahasa Tiongkok, itu bisa jadi ini bahasanya atau dialeknya udah gak asli karena dia udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Contohnya nih kalau orang Sunda yang ngomong bahasa Indonesia itu kan pasti ada aku teh mau ke sini, aku mah mau ke sini, aku mah apa atuh gitu kan, pasti ada mahnya. Itu namanya asimilasi. Oke, kemudian ada proses interaksi sosial yang disosiatif. Nah, ada 3 macam. Yang pertama kompetisi, kontroversi, dan pertentangan atau konflik. Kita akan membahas tentang kompetisi terlebih dahulu. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Tentu ya, kalau kompetisi misalnya lomba bulu tangkis, terus banyak ya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan gelar, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang yang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Kompetisi itu ada yang positif, ada yang negatif juga ya. Misalnya ada kompetisi mendapatkan wanita tercantik, nah itu terus ada kompetisi untuk menghancurkan karir orang, itu kompetisi yang negatif, yang tidak patut untuk dilakukan. Kemudian proses yang disosiatif selanjutnya ada kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Jadi dia ditandai gejalanya ini ada perasaan gak suka yang disembunyikan. Itu namanya proses interaksi yang disosiatif. Jadi ketika ada yang menggerutu kepada seseorang, aku gak suka sama dia, aku punya perasaan benci, tapi masih disembunyikan, masih dirinya sendiri yang mengetahui, itu juga termasuk interaksi sosial. Namun interaksi sosial yang disosiatif, yang menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan ancaman bagi lawannya, misalnya karena kita gak suka, karena seorang tersebut gak suka sama yang lain. Contohnya nih, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencananya sehingga berkembang rasa gak suka dan benci, namun masih disembunyikan. Gak ditandai dengan suatu perlawanan, tapi misalnya dengan gestur aja. Dengan ketika OSIS itu mengadakan suatu acara, kamu gak ikut serta misalnya ya, atau ikut serta tapi dengan terpaksa dan kamu menyimpan rasa benci atau gak suka itu. Oke, kemudian proses-proses interaksi sosial yang selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik itu bisa dijadikan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan ketika ada
kebutuhan yang negatif tentu ya, misalnya kebutuhan untuk merasa menang sendiri, kebutuhan untuk menyelesaikan masalah namun dengan cara yang tidak baik. Pertentangan konflik ini bisa diartikan suatu proses memenuhi tujuan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Kalau tadi kontravensi masih di dalam, masih dirinya yang tahu. Nah, untuk pertentangan konflik ini sudah keluar berupa ancaman dan kekerasan. Akibatnya adalah harta benda hancur, misalnya kayak kemarin demo buruh. Ada yang melaksanakan secara baik-baik dan ada juga yang secara urakan sehingga menimbulkan fasilitas umum yang rusak, banyak korban-korban yang melayang ya, itunya melayang nyawanya. Kemudian kebahagiaan keluarga terampas, juga banyak nyawa terenggut secara paksa. Oke, sampai sini paham ya? Jadi proses interaksi sosial itu ada yang asosiatif dan disosiatif. Kemudian macet. Bentar ya. Oke. Selanjutnya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi interaksi sosial ini berakibat kepada terbentuknya lembaga sosial. Suatu lembaga sosial terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial ya. Jadi aktivitas manusia itu banyak dan itu membentuk suatu lembaga sosial. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya, maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Lembaga sosial itu maksudnya apa sih gitu ya? Nah, misalnya adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia, misalnya beras. Nah, beras itu kan berawal dari seorang petani yang menanam. Kemudian dibelilah oleh seorang penjual. Nah, itu lembaga sosial ya. Penjual. Kemudian kita membutuhkan beras untuk makan, dan kita juga saat makan membutuhkan jasa orang lain, misalnya ketika di perjalanan. Bayangkan kalau misalnya kita di perjalanan gak ada sebuah warung itu merupakan lembaga sosial ya, misalnya warung itu merupakan lembaga sosial yang menyediakan makan bagi orang ya. Dan kemudian lembaga sosial di sini adalah penjual yang pedagang. Di sini lembaga sosial adalah petani. Gitu ya, kumpulan petani, ada organisasinya juga kan. Nah, jadi lembaga-lembaga sosial ini terbentuk akibat adanya keinginan atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dari manusia. Ya, kemudian terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial, oh bagaimana kalau misalnya ada warung di sini, oh beras ini harus dijual nih, makanya interaksi sosial melakukan interaksi dengan seorang pedagang atau tengkulak. Nah, kemudian dari tengkulak ini dibelilah oleh masyarakat, oleh pedagang untuk diperjualbelikan untuk diolah menjadi makanan, yaitu nasi yang kemudian dijajakan gitu ya, dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, itu dia keterkaitan yang sangat erat antara interaksi sosial dengan lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu terbentuknya itu karena interaksi sosial. Interaksi sosial menghasilkan lembaga sosial. Namun interaksi sosial juga tadi perlu diingat ada yang positif dan juga ada yang negatif. Bagaimana kita memilah-milih dan melakukannya?
Oke. Kok jadi tercoret gini ya? Selanjutnya, tugas hari ini Ananda Sholih Sholihah adalah menuliskan contoh-contoh bentuk interaksi sosial yang ada di daerah kamu atau yang ada di sekitar ya. Bisa juga misalnya Ananda Sholih Sholihah melihat YouTube bagaimana terjalinnya sebuah kerjasama, bagaimana contoh akomodasi itu dan apa asimilasi itu contohnya apa, kompetisi itu contohnya apa, kontroversi itu apa, pertentangan itu contohnya seperti apa. Namun ingat ya, kemarin ada tugas yang dikumpulkan itu kalau nggak salah di bab pertama ya, pada saat sumber daya alam ya. Itu kan Ustazah memberikan tugas, ada contoh-contohnya di slide-nya juga. Nah, ketika diberikan tugas contohnya itu contohnya itu yang sudah ditulis itu yang sudah Ustazah contohkan. Nah, Ananda Sholih Sholihah kali ini jangan menggunakan contoh yang sudah Ustazah contohkan ya di slide ini. Coba untuk mencari contoh yang lain yang masih banyak ya. Nah, karena ini juga poin untuk Ananda Sholih Sholihah untuk tolak ukur Ananda Sholih Sholihah sudah mengerti atau belum. Oke, cara pengumpulannya adalah bisa melalui WA, langsung diketik di WA, bisa juga dengan menulis di buku kemudian difotokan ke Ustazah. Dan ketiga, bisa juga apabila misalnya ustazahnya takut lupa, kalian begitu pengertian misalnya ya. Ini di screenshot, misalnya ya. Kemudian Ananda Sholih Sholihah, ustazah praktikkan langsung ya. Ananda Sholih Sholihah membuka WhatsApp. Nah, misalnya ya, membuka WhatsApp, kemudian misalnya mau guru PPKN-nya misalkan Ustazah Herla kan ya. Saja contohkan ke salah satu guru aja misalnya. Nah, ke Ustazian. Nah, Ananda Sholih Sholihah bisa membuka screenshotannya. Nah, kemudian mengetikkan jawabannya di sini ya. Nah, mengetikkan jawabannya ditambah keterangan ini, misalnya kerjasama, contohnya bla 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 dan seterusnya. Kemudian selesai dikirim. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Dan bisa juga ya banyaklah beragam ya. Boleh Ananda, yang penting maksimal dikumpulkannya hari ini tanggal 20 Oktober 2020 pukul maksimal selambat-lambatnya adalah pukul 6 sore. Ustazah tunggu ya sampai pukul 6 sore loh. Panjang waktunya. Ketika Ananda menghimpun tugas-tugas yang kemarin-kemarin akan lupa. Nah, sekarang mulai dikerjakan ya. Dikerjakan satu persatu supaya tidak tertumpuk dan lupa. Kalau misalnya ada yang masih kosong, perasaan aku udah ngerjain, masa sih gitu kan. Apabila udah dikerjakan, silahkan. Misalnya Ananda sudah mengerjakan namun belum masuk nilainya, atau ada karena ustazahnya lupa atau bagaimana, silahkan dikirimkan kembali buktinya. Bukti pengirimannya, screenshot pada saat Ananda mengirim tugas tersebut kepada ustazah. Kan ada tuh tanggalnya ya. Nah, itu adalah bukti yang kuat. Oke, sampai di sini Ananda Sholih Sholihah semuanya. Sekian dari Ustazah Herla. Selamat bertemu kembali di pekan depan. Jangan lupa ya, Ustazah tunggu kiriman tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudah.